Wah, ini kita sambil menunggu teman-teman kita, Bapak dan Ibu semuanya mulai berdatangan. Tapi sebelum kita mulai pada webinar kita pada sore hari ini, aku mau ajak teman-teman dulu ya untuk follow sosial media kita. Kita ada di Instagram, yaitu di Asosiasi Aken. Jadi teman-teman boleh silakan follow dan terus bisa mengikuti apa sih yang Aken terbaru nih ya, info terupdate-nya ya. Oke, dan juga saya menginfokan nih untuk teman-teman yang baru join webinar kita pada sore hari ini, bahwa Aken ini bekerja sama dengan fungsional LKPP untuk membuat webinar series. Nah, jadi ini kita selalu rutin tiap hari Rabu dari jam 4 sampai jam 6 sore atau sampai dengan selesainya. Jadi pastikan ya untuk teman-teman semuanya selalu mengikuti nih karena ini webinar series selalu ada topik-topik terbaru ya yang nanti akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini. Dan saya ingin memberitahukan untuk program minggu ini nanti kita akan mengangkat dengan judul pemilihan penyedia dalam pengadaan pemerintah. Yang pastinya ini bakal menarik banget ya nanti untuk dibahas karena nanti kita akan membahas beberapa poin yaitu dari persyaratan penyedia, cara pemilihan, pra atau pasca, pemasukan penawaran, dan juga jadwal. Oke, yang nantinya akan dibimbing ya oleh speaker kita, oleh Bapak Heldi Yudiyatna ST, selaku fungsional perencana media di PMEP LKPP. Oke, wah ini udah pada datang semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat sore. Nah ini kita semuanya akan segera memulai untuk acara webinar kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita mulai, ini silahkan aku ingin menyapa narasumber kita ya. Ini pastinya Pak Heldi yang tadi sudah dikenalkan. Halo, selamat sore Pak Heldi, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Cynthia, baik, baik. Ya, gimana Mbak Cynthia? Baik juga Juga. Pak. Oke, baik deh kalau begitu mungkin buat Bapak dan Ibu di sini sudah nggak sabar ya yang tadi kita akan membahas mengenai pemilihan penyedia dalam pengadaan pemerintah yang pastinya nanti kita akan dibimbing oleh Pak Heldi. Namun saya ingin memberitahu nih kepada Bapak dan Ibu semuanya ya, jikalau Bapak dan Ibu ingin bertanya mengenai topik webinar kita pada sore hari ini, Bapak dan Ibu boleh langsung aja bertanya di chat box. Jadi nanti selesai dari Pak Heldi presentasi, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke deh kalau begitu mungkin langsung saja ya saya ingin menyerahkan waktunya kepada Pak Heldi. Silakan Pak Heldi. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sekalian, teman-teman semuanya dari Asosiasi Katalog Nasional ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing berbagi terkait pengadaan barang pemerintah. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait pemilihan penyedia ya, proses pemilihan penyedia yang ada di pengadaan barang pemerintah. Jadi ini berdasarkan Perpres, tapi ya ada keuntungannya ataupun dengan mengetahui hal ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman pelaku usaha pertama bisa memperoleh pengetahuan komprehensif ya ketika akan masuk ke pengadaan barang pemerintah. Jadi ternyata bukan hanya e-processing aja gitu kan, ada cara-cara lain untuk masuk ke dalam pemerintah. Terus cara-cara lain bagaimana nih pelaksanaannya gitu kan, tahapan-tahapannya apa saja, yang dinilai itu apa saja gitu kan, seperti itu. Kemudian juga bagi para pelaku usaha ya, aturan main di dalam pengadaan barang pemerintah sebetulnya bisa diterapkan untuk di internal masing-masing ya. Jadi ya apalagi mungkin kalau yang sudah running perusahaannya sudah mulai besar ya, pasti tentu akan butuh tuh tata cara SOP bagaimana melakukan pengadaan, bagaimana melakukan sourcing di internal masing-masing, di internal perusahaan masing-masing. Nah ini bisa ditiru juga gitu ya, karena pengadaan barang jasa pemerintah itu lumayan lengkap aturannya, lumayan ya walaupun disebut cukup rigid ya, tapi
itu silahkan, tidak perlu dipakai semua, bisa dipakai sebagian-sebagiannya saja gitu kan, bisa dicomot-comot, dan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi perusahaan dari sekalian. Itu salah satu gunanya kita memiliki wawasan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ini pertama, sebagai bekal Bapak Ibu untuk masuk ke dalam pengadaan pemerintah, bisa tahu lebih komprehensif ya, bagaimana tahapannya, siapa yang dihadapi dan sebagainya. Terus juga yang kedua, yang mudah-mudahan dengan pengetahuan pengadaan barang jasa yang cukup luas ini, Bapak Ibu, apabila sudah suplainya sudah besar ya, produksinya sudah besar dan butuh SOP, aturan main pengadaan. Nah, aturan main pengadaan pemerintah ini sebetulnya sudah sangat lengkap sekali, sangat detail sekali. Ya, tinggal disesuaikan untuk keperluan masing-masing dari para pelaku usaha. Oh ya, Mas Ida, suara saya jelas ya? Aman ya? Baik. Slide-nya sudah saya kirimkan ke Mbak Cynthia, tapi sebetulnya itu adalah slide dasar. Jadi itu sebetulnya silakan untuk bisa dibaca-baca ya. Nah, karena pada sesi sekarang saya akan menjelaskan menggunakan tools tools note ya, semacam Blackboard ya. Saya izin share screen ya. Izin share screen. Sebentar. Oke, nah saya akan menggunakan aplikasi Notability ya, Whiteboard. Whiteboard sudah terlihat ya, Mbak Cynthia? Sudah, Pak. Oke, makasih. Nah, ini saya akan coret-coret di sini untuk menjelaskan bagaimana konsep pengadaan barang jasa pemerintah secara umum ya. Maaf sebentar. Oke. Nah, oke. Nah, jadi kita akan cerita bagaimana pengadaan barang jasa pemerintah secara umum. Nah, jadi pengadaan barang jasa pemerintah itu sebetulnya kan menilai dua hal ya, yaitu menilai penyediaannya ya, menilai penyediaannya dengan cara kualifikasi ya, dan menilai barang jasanya ya, nanti dengan menilai dokumen penawarannya ya. Nah, ini menilai penyedia ini disebut dengan kualifikasi. Makanya nanti di dalam proses pengadaan pemerintah itu dokumen pemilihan atau dokumen pengadaannya ya, dokumen pemilihan ya atau dokumen pengadaannya akan ada dua bagian. Itu ada dokumen kualifikasi ya, dokumen kualifikasi dan dokumen tender ya, dokumen tender atau dokumen seleksi. Nah, dua bagian gitu. Nah, dokumen kualifikasi ini isinya persyaratan-persyaratan terkait penyedia. Jadi syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi penyedia ya untuk bisa mengikuti proses pengadaan barang jasa yang sedang diadakan, gitu kan? Seperti itu. Nah, sedangkan kalau dokumen tender atau dokumen seleksi itu isinya terkait bagaimana penyedia memasukkan penawarannya. Nah, sehingga nanti dokumen kualifikasi ini akan dijawab oleh pelaku usaha itu dengan isian formulir kualifikasi ya, isian formulir kualifikasi. Nah, sedangkan dokumen tender seleksi nanti oleh penyedia akan dijawab dengan dokumen penawaran. Ini cerita globalnya ya, dokumen penawaran. Oke. Nah, ini melalui sistem semuanya ya, melalui SPSE, kemarin sudah dibahas ya, semuanya dilakukan melalui SPSE semuanya, seperti itu. Nah, kemudian cara memasukkannya ataupun cara menilainya ya, untuk kualifikasi ini ada dua cara, yaitu bisa dengan pra-kualifikasi atau dengan pasca kualifikasi. Kalau pra-kualifikasi ini berarti tidak semua peserta yang mendaftar itu boleh memasukkan penawaran. Hanya yang lulus prakualifikasi saja yang bisa memasukkan penawaran. Nah, sedangkan kalau dokumen penawaran nanti cara memasukkannya ada satu file, ada dua file dan ada dua tahap tergantung kompleksitasnya. Semakin ke sini ya dua tahap itu semakin kompleks biasanya, semakin rumit pekerjaannya. Tapi kalau untuk yang sederhana gunakan satu file. Ya, ini gambarannya ya, ini gambaran cerita di dalamnya.
yang melakukan Pokja. Bapak Ibu tidak perlu sampai melakukan, ya di pengusaha tidak perlu sampai bisa melakukan, tapi ini sebagai gambaran saja. Atau mungkin bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu ya sebagai referensi dalam melakukan sourcing, ya sourcing untuk perusahaannya. Nah, kemudian ini prapaskah dokumen kualifikasi ini nanti akan dinilai oleh Pokja dengan cara ada sistem gugur, ya, ada sistem gugur, ya, ada sistem gugur, ada sistem pembobotan, ada sistem pembobotan dengan ambang batas, Nah, kalau kompleks atau prakualifikasi biasanya dengan ambang batas. Ini kalau yang prakualifikasi ini untuk pekerjaan kompleks nih biasanya. Jadi saya tambahkan di rangkuman sini, ya. Nah, biasanya untuk pekerjaan kompleks ini dengan prakualifikasi. Tapi kalau pekerjaan yang sederhana ini dengan pasca kualifikasi, ya. Ya intinya kalau dokumennya banyak, tebal, ya, kompleks kan pasti dokumennya tebal banyak tuh, ya. Nah, itu kita gunakan prakualifikasi agar tidak gempor juga dalam melakukan kualifikasinya, betul nggak? Nah, tapi kalau sederhana, ya kita gunakan pasca kualifikasi, ya. Tapi kalau kompleks, dokumennya banyak, ya amannya kita pakai prakualifikasi agar kita bisa filter, agar tidak semua pelaku usaha itu masuk, ya, agar yang masuk itu, yang memasukkan penawaran itu hanya yang memang ya hanya memang qualified lah, yang memang qualified, ya, seperti itu. Ya tentunya tadi agar agar tidak banyak juga kita evaluasinya, tidak gempor juga evaluasinya. Begitu pula kalau kita konsultan, ya, kalau untuk konsultan itu hanya konsultan hanya konsultan badan usaha saja yang menggunakan prakualifikasi, ya. Kalau perseorangan gunakan pasca kualifikasi. Ya kenapa konsultan ini prakualifikasi? Ya kita tahu kalau konsultan itu tenaga ahlinya banyak gitu biasanya. Konsultan itu biasanya tenaga ahlinya banyak. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas tidak? Cynthia? Dengaran, Pak. Ini berarti ada yang ini. Bu Sri-nya ini harus coba disetting biar audionya. Oke. Baik, kita lanjut, ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini prapaskah, ya, ini untuk menilai kualifikasi pelaku usaha, ya. Nah, kemudian kalau untuk dokumen penawaran, ya ini satu file, ada dua file, ada dua tahap. Nah, semakin ke sini semakin kompleks, biasanya semakin rumit, ya. Nah, jadi saya ulangi, ini dipisahkan dua hal, ya. Yang satu untuk menilai penyedianya, ya. Yang satu untuk menilai barang jasa yang ditawarkan, ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, silahkan kalau di swasta biasanya bisa dicampur, ya, antara kualifikasi dengan penawaran bisa dicampur, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Ini tapi kalau di pemerintah ini biasanya dipisahkan, ya. Silahkan, ya, menyesuaikan, ya. Jadi intinya untuk para pelaku usaha kalau mau mengadopsi peraturan tata cara pengadaan barang jasa pemerintah, silahkan. Daripada tanda kutip ngarang-ngarang lagi, mendingan aturan yang sudah ada diadopsi, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengevaluasi kualifikasi ada sistem gugur, ada sistem pembuatan ambang batas. Nah, sedangkan kalau untuk mengevaluasi dokumen penawaran, nah ini dokumen penawaran nanti isinya administrasi, teknis, dan harga, ya. Nah, untuk mengevaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari administrasi dokumen penawaran yang nanti dimasukkan satu file, dua tahap. Kalau satu file berarti administrasi, teknis, dan harga dimasukkan semuanya nyatu. Kalau dua file berarti administrasi teknisnya di file 1, harganya file 2. Intinya satu file, dua tahap ini berbedanya pada posisi harga. Kalau satu file, harga nyatu dengan administrasi teknis. Kalau dua file, harga dipisah, tapi pemasukannya barengan. Tapi kalau dua tahap ini, ketika masuk, harganya belum di-submit, ya. Kemudian pada tahap 2, pemasukan harga juga itu hanya untuk yang evaluasinya bagus ataupun ya yang the best dalam evaluasi teknisnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau untuk mengevaluasi dokumen penawaran, tata caranya itu nanti ada ada sistem harga terendah, ya, ada sistem nilai, ya, ada sistem biaya selama umur ekonomis. Ini terutama untuk barang konstruksi salin, ya. Kalau untuk konsultan ada kualitas biaya, pagu anggaran, dan
biaya terendah. Tapi untuk barang jasa lainnya, konstruksi barang jasa lainnya ini harga terendah, sistem nilai, dan biaya selama ekonomis. Kalau harga terendah, ini pasti mencari harga termurah ya. Sistem nilai ini dikuantifikasi ya, dikuantifikasi ya, dipakai nilai ya, dikuantifikasi. Kemudian biaya selama umur ekonomis. Kemudian biaya selama umur ekonomis ini dengan melihat total cost of ownership-nya ya, total cost of ownership-nya. Jadi bukan hanya harga barangnya saja, tapi sampai dengan umur pemakaiannya, dia akan menghabiskan berapa biayanya. Seperti beli mobil tuh, Bapak Ibu juga kalau beli mobil untuk perusahaannya, silahkan bisa menggunakan biaya selama umur ekonomis atau total cost of ownership ini ya. Jadi nanti yang dilihat bukan hanya harga belinya, bukan hanya harga belinya, tapi selama umur ekonomis mobil itu sekitar 5 tahun. Nah, ini akan menghabiskan biaya berapa untuk BBM-nya, untuk servisnya, untuk untuk spare part-nya dan sebagainya. Nah, itu biaya selama ekonomi. Sehingga walaupun mungkin harga mobil yang akan kita beli itu tanda kutip bukan yang termurah, tapi dalam operasionalnya selama umur ekonomisnya mungkin yang paling ekonomis, yang paling murah. Itu kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini daleman ataupun tata cara ketika Pokja ataupun pejabat pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia ya. Cara menilainya bagaimana? Nah, itu melihat dari dua sudut pandang, yaitu melihat dari kualifikasi penyediaannya dan melihat dari penawaran barang jasanya. Nah, nanti ada dua dokumen ya, kualifikasi dan dokumen tender. Dokumen kualifikasi dijawab dengan isian formulir kualifikasi, berisi data-data perusahaan dimasukkan dalam sikap. Nah, nanti dokumen tender seleksi dijawab dengan dokumen penawaran dengan masing-masing tata cara penilaiannya. Oke? Nah, selanjutnya tata cara ini nanti dibungkus ya, terlihat dari luar itu dibungkus dengan beberapa metode pemilihan. Jadi kalau terlihat dari luarnya ya, di pemerintah itu kita memiliki beberapa metode pemilihan penyedia. Nah, ini bungkusannya ini di dalamnya sebetulnya yang di dalamnya sebenarnya yang tadi itu di dalam metode pemilihan ini sebetulnya ada menilai pelaku usahanya dan ada menilai barang jasanya, ada kualifikasi dan ada penawaran ya, ada tata cara mengevaluasinya dan sebagainya. Nah, tapi bungkusan luarnya, terlihat dari luarnya sebetulnya ini pemilihan penyedia yang ada di pemerintah itu pertama, kalau untuk barang, untuk konstruksi, untuk jasa lainnya itu ada 5 ya. Pertama, ini urutan ya. Kalau barang jasa yang dibutuhkan oleh user itu ada dalam katalog elektronik, maka langsung dilakukan dengan e-purchasing. Ini mungkin yang teman-teman di katalog, ya banyak yang sudah dalam katalog elektronik, nah maka akan dieksekusi dengan yang namanya e-purchasing. Kalau barang jasanya sudah ada dalam elektronik. Kalau konsultan tidak ada katalognya, belum ada yang tayang di katalog, sehingga tidak ada e-purchasing. Nah, kemudian pilihan yang kedua ya, dalam cara memilih penyedia di pemerintah itu adalah dengan pengadaan langsung. Nah, ini kalau barang jasanya tidak HPS-nya tidak lebih dari 200 juta. Jadi kalau sampai dengan 200 juta, pembelian sampai dengan 200 juta, maka silahkan bisa dilakukan pengadaan langsung. Nah, ini kenapa Anda angka 200 juta? Ya, ini ibaratnya kajian lah, bahwasanya memang untuk nilai-nilai yang butuh cepat, ya rutin gitu, biasanya sampai 200. Tapi kalau BLU ya, kayak di rumah sakit ya, Badan Layanan Umum, yang memang memiliki spending analisis, ternyata bahan habis pakai, ATK yang butuh cepat segala macamnya itu mungkin bisa sampai 500 juta, 1 miliar. Nah, kalau BLU itu mereka bisa membuat keputusan direksi sendiri, Kapdir sendiri ataupun keputusan pimpinan sendiri yang mengatur agar di BLU itu untuk pengadaan langsungnya misalkan sampai 1 miliar silakan.
Ya. Jadi beberapa rumah sakit atau beberapa BLU mereka membuat aturan sendiri, itu dipersilahkan di dalam Perpres untuk membuat aturan sendiri. Untuk pengadaan langsungnya tidak sampai dengan 200, tapi sampai 1 miliar. Begitu pula di perusahaan Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu kalau mau melakukan pengadaan, ya silahkan dilihat spending analisisnya nih. Jadi tidak perlu dengan pemilihan terbuka ataupun meminta beberapa penawaran, request for information ataupun request for quotation ya oleh swasta atau open tender gitu ya. Nah, tapi beli langsung ya ke suppliernya, nah berarti kan semacam pengadaan langsung ini. Nah, silahkan dilihat spending analisisnya dalam 3 tahun, dalam 5 tahun sebetulnya yang memerlukan pembelian langsung yang cepat itu berapa nilainya. Nah, silahkan disesuaikan. Kalau di pemerintah, nah ini yang butuh cepat, butuh belanja langsung itu nilainya sampai dengan 200 juta. Nah itu maka pengadaan langsung dengan mengundang satu pelaku usaha itu dilakukan untuk nilai sampai dengan 200 juta. Nah selanjutnya kalau nilainya besar, kita cek keadaan tertentu dari pasal 38 ayat 5. Nah kita cek pasal 38 ayat 5, kita lihat di ini keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu untuk kondisi penunjukan langsung adalah ada di Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya, yaitu pada pasal 38 ada konferensi mendadak untuk memenuhi komitmen Presiden. Jadi seperti di Setnek misalkan ya butuh transportasi untuk mengikuti untuk mengantar Presiden untuk komitmen internasional mendadak, maka itu dilakukan penunjukan langsung. Atau untuk kepentingan rahasia ya, kepentingan rahasia negara, itu silahkan bisa dilakukan penunjukan langsung. Kemudian kalau satu kesatuan konstruksi ya, satu resiko kegagalan bangunan ya, silahkan penunjukan langsung. Berapapun nilainya, penunjukan langsung itu dengan mengundang satu pelaku usaha seperti pengadaan langsung. Tapi kalau pengadaan langsung kan dibatasi nilai sampai dengan 200. Nah, kalau penunjukan langsung tidak dibatasi nilai, tapi dibatasi dengan kondisi ini. Nah, kalau masuk kondisi ini, silahkan berapapun nilainya, teman-teman bisa melakukan penunjukan langsung atau bisa mengikuti penunjukan langsung. Nah, dalam artian kalau Bapak Ibu selaku pelaku usaha yang memiliki hak paten misalkan ya, ini memiliki hak paten barang jasa spesifik, nah Bapak Ibu bisa meminta untuk dilakukan penunjukan langsung. Bahkan kalau ada menuju yang lain, kalau barangnya punya hak patennya adalah punya Bapak Ibu, tentunya bisa dituntut, digugat, harusnya penunjukan langsung ke kami. Karena hak paten, ya barang jasa spesifik yang ada hanya satu pelaku usaha yang bisa memenuhi ya hak paten, itu dilakukan dengan penunjukan langsung. Atau tender ulang gagal, ya jadi sudah 2 kali tender seleksi, kemudian masih gagal, maka PA bisa memberikan izin untuk penunjukan langsung. Atau gara-gara pemutusan kontrak, siapa tahu ada rekan Bapak Ibu sedang berkontrak di pemerintah, terus ternyata wan prestasi, nah Bapak Ibu bisa masuk menjadi penyedia yang melanjutkannya dengan mekanisme penunjukan langsung. Nah, itu mekanisme yang ketiga ya, jadi kalau nggak bisa dengan pengadaan langsung, maka lihat di kondisi tertentu pasal 38 ayat 5-nya, apakah memenuhi kriteria penunjukan langsung tidak. Kalau memenuhi kriteria penunjukan langsung, maka silahkan user akan melakukan penunjukan langsung, dan Bapak Ibu apabila sesuai dengan kondisi dari penunjukan langsung di pasal 38, nah Bapak Ibu akan bisa ditunjuk seperti itu. Nah selanjutnya, Bapak Ibu kalau di katalog juga jangan lupa untuk melengkapi data di SIKAP ya, data di Sistem Informasi Kinerja Penyedia, agar Bapak Ibu bisa diikut sertakan dalam tender cepat, ya, agar bisa diundang dalam tender cepat, tentunya untuk kriteria yang sesuai, untuk setting kriteria oleh Pokja yang sesuai.
Jadi kalau memang Bapak Ibu misalkan bisnis utamanya dalam komputer ya, izin usahanya di komputer, peralatan komputer, nah maka ketika ada Pokja yang setting kriterianya mengundang penyedia pelaku usaha komputer, kalau cocok ya, cocok SBU-nya, cocok apakah usaha kecil atau usaha besarnya, cocok kualifikasinya ya, sesuai misalkan pengalamannya, nah maka Bapak Ibu akan terundang otomatis untuk mengikuti dengan cepat. Jadi intinya ini kecocokan antara setting kriteria penyedia dengan data kualifikasi yang ada di Sikap. Ya asosiasinya seperti mancing lah, mancing ataupun menjaring ikan lah. Ini kecocokan antara umpan pancingan dengan atau ukuran jaring dengan ikannya. Ya. Jadi kalau kualifikasi Bapak Ibu sesuai, ya, misalkan Bapak Ibu sebagai ikan lah, sebagai pelaku usaha, ini ikannya ikan gurame, ukurannya beratannya sudah lebih dari 1 kilo. Nah, berarti pasti akan terjaring tuh, gitu kan. Tapi kalau kecil, mungkin akan lolos dari jaringannya gitu kan. Nah, itu kurang lebih seperti itulah gitu ya. Atau ya seperti pakai pancingan ya, umpannya nih harus sesuai nih. Kalau ikan ini, kalau Pokja pasti akan setting. Kalau mau ikan mas, mungkin pancingannya pakai cacing atau apa yang sesuai, pakai apa. Nah, itu maka yang terundang itu hanya yang sesuai dengan setting kriteria dari Pokja ya. Yang tidak sesuai itu maka tidak akan terundang. Jadi itu semacam tender terbatas lah gitu ya untuk penyedia terpilih semacam gitu kurang lebih ya. Nah, jadi yang hanya bisa masuk itu adalah para pelaku usaha yang memang sesuai dengan setting kriteria. Nah, sebelum kita menyesuaikan kriteria antara yang kita punya dengan Pokja, ya tentunya data kita di Sikapnya harus terverifikasi dulu, tercentang hijau dulu. Nah, nggak bisa tercentang hijau, itu Bapak Ibu harus mengikuti proses pemilihan yang lain. Misalkan mengikuti pengadaan langsung atau tender. Nah, ketika masuk, maka Bapak Ibu akan masuk ke lulus administrasi atas harga, maka Bapak Ibu akan diundang untuk kualifikasi dokumen kualifikasi. Ya, untuk verifikasi dokumen kualifikasi, mohon maaf. Nah, itu ketika verifikasi itulah, kalau sesuai, maka akan tercentang oleh Pokja pemilihan. Nah, itu kalau Bapak Ibu sesuai, nanti sudah dicentang hijau, kalau sesuai antara setting kriteria Pokja dengan kualifikasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu, maka ya link and match terundanglah ke dalam tanda cepat. Ya. Nah, ketika sudah terundang, itu nanti tinggal adu tawar harga saja. Nah, jadi Sikap itu nanti yang dinilai hanya langsung harga termurah, karena untuk spesifikasi teknisnya sudah umum biasanya sudah jelas. Ya, sudah jelas. Jadi tanda cepat itu hanya untuk barang jasa yang memang spesifikasinya sudah umum, sudah jelas, ya tidak ada perdebatan lagi terkait spesifikasinya. Oke. Nah, opsi terakhir adalah tender, ya, opsi terakhir adalah tender. Jadi kalau memang tidak ada dalam katalog elektronik, kemudian nilainya juga di atas 200, ya tidak bisa pengadaan langsung, kemudian penunjukan langsung juga tidak masuk kriterianya, ya. Kemudian juga di Sikap misalkan masih sedikit pelaku usahanya yang cocok dengan kriteria Pokja, nah maka pilihan terakhir adalah kita mengumumkan secara luas di SPS dengan tender. Nah, ini adalah metode-metode pemilihan penyedia ya yang diatur di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Nah, jadi biar luas ya pengetahuan Ibu sekalian. Jadi bukan hanya katalog sebetulnya untuk seorang pelaku usaha itu bisa dipilih untuk menjadi supplier ataupun penyediaannya pemerintah. Tapi saya juga sudah melihat sih beberapa perusahaan, beberapa pelaku usaha yang penyedia katalog juga ternyata mereka sudah tanda kutip rajin juga mengikuti tender ya, terutama tender dan tender cepat ya, terutama yang agak besar biasanya ya. Nah, kalau yang usaha mikro kecil itu sebetulnya
ya bisa main di pengadaan langsung sambil di katalog, di purchasing. Nah itu bisa juga bertanda kutip bergerilya lah, bisa juga marketing dengan pengadaan langsung. Nah tentunya barangnya ya harus ada diversifikasi juga gitu kan, karena kan pengadaan langsung itu opsi yang kedua ya. Kalau sudah ada di purchasing tentunya kalau sudah ada di katalog tentunya harus dilakukan dengan di purchasing. Nah tapi kalau belum ada di katalog maka kita bisa pengadaan langsung. Nah mungkin saja Bapak Ibu usaha kecil punya barang yang belum tayang di katalog. Nah, itu bisa tuh sambil kirim barang hasil surat pesanan, hasil purchasing. Nah, mungkin bisa menawarkan barang lain yang belum tayang dalam katalog yang dibutuhkan oleh Pemda dan bisa dilakukan dengan pengadaan langsung. Atau ya seperti yang dijelaskan kemarin pada hari pertama, sesi pertama kita bisa masukin ke dalam katalog lokalnya ya, kalau di Pemda ya. Nah, silahkan. Nah, itu gambaran umum bagaimana user memilih penyedia ya, memilih pelaku usaha ya untuk pengadaan barang jasa di pemerintah. Nah, itu tadi ya. Kemudian satu lagi saya ingin memberikan gambaran umum dalam hal bagaimana teman-teman Pokja ya ataupun teman-teman pejabat pengadaan di pemerintah dalam melakukan proses tadi. Jadi melakukan proses pengadaan langsung, melakukan proses penunjukan langsung, tender cepat atau tender itu apa saja sih tahapannya ya. Kemudian kan di dalamnya ada prapaskah. Jadi minimal ada gambaran lah, jangan sekedar ikut-ikut aja ya. Jadi ada gambaran kalau pra itu, pasca itu gimana tahapannya. Kemudian ada 1 file, 2 file, 2 tahap itu bagaimana sih ceritanya gitu kan ya. Nah, tadi kan sudah saya sekali lagi ya, saya sudah cerita bahwasannya ya, tadi kan pengadaan barang jasa pemerintah itu untuk milih penyedianya kan ada beberapa cara ya, bisa dengan tender gitu kan ya, e-purchasing dulu urutannya, e-purchasing ya, kemudian pengadaan langsung ya, kemudian penunjukan langsung, kemudian tender cepat, dan terakhir adalah tender ya. Nah ini ada 5 cara pengadaan barang jasa pemerintah ya. Nah, kemasan ini tata cara pemilihan ini, nah sebetulnya di dalamnya ceritanya adalah dia memilih penyedia, dia menilai penyedia dan menilai barang jasanya. Jadi dengan tender ataupun dengan tender cepat, dengan pengadaan langsung ya, e-purchasing pun sama sebetulnya ya. Itu sebetulnya diawali dengan melihat 2 hal, dengan mengevaluasi 2 hal, yaitu mengevaluasi pelaku usahanya, baik kualifikasi dan kemampuan kualifikasi dan ya keuangannya ataupun klasifikasinya di bidang apa ya, serta nanti melihat penawarannya. Nah, nanti makanya sesuai dengan penjelasan barusan, nanti akan ada dokumen pemilihan nih, yang mana dokumen pemilihannya akan berisi 2 hal, yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen tender. Dokumen kualifikasi ini menilai pelaku usahanya, ini berisi persyaratan penyedia yang boleh masuk ke dalam pengadaan ini. Nah, nanti akan dibalas oleh penyedia dengan isian formulir kualifikasi yang sekarang ini disubmit melalui Sikap ya, melalui aplikasi Sikap. Nah, ini nanti penilaian kualifikasi bisa dengan pra, bisa dengan pasca, sedangkan pemasukan penawaran bisa 1 file, 2 file, 2 tahap. Semakin ke sini semakin rumit ya, semakin kompleks ya. Kedua tahap ini semakin rumit pekerjaannya, semakin kompleks lah gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dilakukan evaluasi itu sebelum diumumkan pemenang, dengan evaluasi dilakukan evaluasi kualifikasinya dengan sistem gugur atau pembobotan, atau dilakukan evaluasi penawarannya ya. Nah, tadi bisa dengan harga terendah, sistem nilai, atau biaya selama berekonomis. Nah, nanti kalau sudah evaluasi, tentunya diumumkan pemenangnya. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi sedikit ya, untuk mengetahui detail sebagai pengetahuan bagi para pelaku usaha. Nah, ketika mendengar tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan, sebetulnya acaranya apa saja sih? Di dalamnya ngapain aja sih? Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikut aja ya, ikutin aja, tapi harus tahu juga ya, teman-teman para pelaku usaha harus tahu juga ya,
sebetulnya ngapain aja sih di dalam proses di dalam proses pengadaan langsung, di dalam proses di dalam proses penunjukan langsung atau bahkan tender itu ada tahapan saja, tahapan apa saja. Nah, kalau berdasarkan Perpres ya, sebetulnya itu dengan metode apapun kita melakukan pemilihan penyedia, itu ada sekitar 7 tahapan lah, kita lihat ya. Kalau nggak percaya di Perpresnya ada ya. Kita lihat misalkan buku konsolidasi dari Pak Bambang, nih, Pak Mas Warsono Bambang, kita lihat nih. Nah, ada konsolidasi ini di pasal 50 ya. Lihat di pasal 50. Nah, ini. S 50. Oh, ini. Nah, pasal 50. Pelaksanaan pemilihan melalui tender seleksi meliputi. Nah, meliputi apa saja, yaitu, nah ini, ada 8 tahapan. Kualifikasi, pengumuman atau undangan, kemudian pendaftaran ya. Suara saya masih terdengar, masih dia ini kayak lag ini ya? Ya, terdengar. Lag ya? Suara terdengar ya? Iya, gambarnya Pak. lag nggak? Ini nggak? Gambarnya diam nggak? Iya, gambarnya diam. Gambarnya diam ya. Saya off screen dulu ya, coba. Oke. Gambarnya error, kita ini dulu. Stop share dulu. Baik, nah itu. Oke. Saya share screen lagi. Nah, ada kelihatan ya? Iya, Pak. Tadi sudah terlihat keluar lagi. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini tahapan ya. Jadi saya ulangi ya. Dengan metode pemilihan penyedia apapun ya, mau dengan tender, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat ya, dengan metode apapun, atau mau pra-kualifikasi, pasca-kualifikasi, mau pemasukan 1 file 2 tahap ya, ataupun dengan evaluasi apapun ya, ini akan selalu ada 7-8 acara ini. Itu pertama pelaksanaan kualifikasi. Nah, kalau pra ini kualifikasi di awal. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah ada pengumuman ya. Jadi kalau masalah kualifikasi ini relatif nih, bisa di awal atau di tengah-tengah sesuai dengan evaluasi penawaran, bisa prapaskah. Yang pertama nih pengumuman, yang kedua pendaftaran dan pengambilan dokumen, ketiga pemberian penjelasan ya, keempat penyampaian atau pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan, kemudian selanjutnya evaluasi, selanjutnya setelah evaluasi ditetapkan dan diumumkan, kemudian terakhir sanggah menyanggah. Nah, ini tahapan besar proses pemilihan penyedia. Ya, ini juga nanti diatur hari-harinya. Pengumuman misalkan ya itu 7 hari kalau pengumuman prakualifikasi, kalau pengumuman tender 5 hari. Pendaftaran pengambilan dokumen bisa sejak dari tanggal pengumuman sampai dengan 1 hari sebelum pemasukan. Ada aturan harinya ya di Perlab. Kemudian penjelasan paling cepat 3 hari dari hari pengumuman. Misalkan pengumuman hari ini, maka ke depan, besok, lusa, nah baru hari ketiga itu boleh ada penjelasan. Tidak boleh hari ini pengumuman, besok penjelasan, nggak boleh. Ya. Kenapa? Agar bisa ada kesempatan untuk membaca dulu dokumen. Nah, ini barang 2 hari, 3 hari untuk daftar dan ambil dokumen. Kemudian setelah penjelasan, besoknya boleh mulai pemasukan dokumen penawaran. Kalau masalah waktunya ya. Nah, terus pemasukan dokumen penawaran berapa lama? Nah, intinya harus memberikan waktu yang cukup kepada pelaku usaha nih, kepada penyedia untuk membuat penawaran. Ya paling cepatnya sih 2-3 hari gitu ya. Nah, tapi kalau ini pekerjaannya kompleks, rumit, ya mungkin bisa seminggu ya. Intinya Bapak Ibu kalau merasa kurang cukup waktu pemasukannya, melihat jadwal, pada saat penjelasan ini bisa diminta untuk ditambah. Dan tentunya ada argumen kenapa ini perlu waktu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah dimasukkan penawaran,
dibuka ya pembukaan penawaran, kemudian dievaluasi sesuai dengan tata cara evaluasinya. Tadi pun pemasukan penawaran sesuai dengan tata caranya, apakah dengan 1 file, 2 file, 2 tahap. Ya. Evaluasi terserah ke Pokja berapa lama, kemudian ditetapkan pemenangnya dan diumumkan. Baru sanggah menyanggah. Nah, masa sanggah nanti diberikan waktu 5 hari. Masa sanggahnya, kalau ada sanggahan 3 hari jawab untuk Pokja, 5 hari lagi sanggah banding ya kalau ada sanggahan. Nah, baru terakhir ada jawaban sanggah banding. Nah ini, jadi saya kembali ke whiteboard-nya. Jadi ada kurang lebih 7 tahapan ya. Ya, tahapan pertama adalah pengumuman. Oke, pengumuman ya, pengumuman. Tahap kedua adalah pendaftaran dan ambil dokumen. Oke, mohon maaf kalau tulisan saya kurang indah nih ya. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan. Yang keempat adalah pemasukan dan pembukaan tentunya ya, pembukaan penawaran ya. Selanjutnya setelah dimasukkan dan dibuka, dievaluasi oleh Pokja ya. Nah, ini evaluasi baik penawaran ya, evaluasi penawaran ataupun administrasi harga ataupun plus kualifikasi ya. Plus kualifikasi kalau dia pasca ya. Plus pasca. Kemudian yang keenam ini penetapan dan pengumuman ya. Pengumuman pemenang. Terakhir adalah sanggah menyanggah. Nah ini 7 tahapan ini mau dengan metode apapun ya tadi kita cerita ini ya tipikalnya ya sama saja ada 7 acara ini. Nah jadi saya jelaskan begini. Pertama kalau dari sudut pandang kualifikasi tadi kan di sini untuk menilai kualifikasi kan ada prakualifikasi. Nah ini harus mulai ya Bapak Ibu pelaku usaha kalau mau masuk ke dalam tender ya. Ini kita harus tahu dalam seleksi itu prakualifikasi itu maksudnya apa. Nah, prakualifikasi itu berarti sebelum masuk ke tahapan pemasukan penawaran, ini akan ada proses 7 tahapan untuk menilai penyedia untuk kualifikasi. Jadi 7 tahapan ini kalau prakualifikasi akan dilakukan 2 kali 7. 7 tahapan untuk menilai penyedianya dulu sebagai tahapan kualifikasi. 7 tahapan berikutnya untuk menilai penawarannya. Kalau prakualifikasi. Oke, jadi kalau prakualifikasi pertama akan ada dulu pengumuman prakualifikasi pekerjaan apa. Kalau pra ya, kalau komplek ataupun pekerjaannya seleksi ya. Nah, kemudian ada pendaftaran dan ambil dokumen prakualifikasi. Kualifikasi dulu, penjelasan dokumen prakualifikasi. Pemasukan, pembukaan dokumen prakualifikasi. Evaluasi dokumen kualifikasi, pengumuman kualifikasi. Nanti kalau pengumuman kualifikasi minimalnya 3 ya, minimalnya 3 dan tentunya yang tidak lulus kualifikasi tidak akan diumumkan. Kemudian sanggah. Nah, nanti kalau sudah selesai kualifikasi hanya yang lulus kualifikasi sajalah yang diundang ke dalam proses seleksi atau tender untuk memasukkan penawaran. Nah, nanti kembali lagi ke tahapan pertama yaitu pengumuman atau undangan yang lulus kualifikasi. Balik lagi kan 2 kali 7 ya. Balik lagi, diumumkan lagi, diundang lagi, yang lulus kualifikasi diundang lagi. Untuk mendaftar kembali dan untuk mengambil dokumen tender atau dokumen seleksi. Kan tadi dokumen ada 2 ya, dokumen kualifikasi dan tender. Nah, setelah itu dapat dokumennya dibaca, silakan dipelajari. Nanti ada penjelasan terkait dokumen tendernya, bukan dokumen kualifikasi lagi. Kualifikasi sudah selesai tadi di belakang, ya. Kualifikasi sudah selesai kalau dengan pra ya, tadi sudah selesai. Nah, berarti tinggal dokumen tender dijelaskan. Nah, kemudian setelah dijelaskan, silakan besoknya mulai pemasukan dokumen penawaran. Nah, tentunya hanya administrasi teknis dan harga saja, tidak perlu lagi kualifikasi. Karena kalau prakualifikasi sudah selesai kan tadi di 1 kali 7 ya, 7 tahapan. Kemudian dievaluasi administrasi teknis dan harganya, ya. Kemudian diumumkan pemenangnya masuk, kemudian masuk ke tahapan sanggah menyanggah, gitu ya. Nah itu kalau prakualifikasi. Kalau pasca bagaimana? Kalau pasca kualifikasi ya udah 1 kali 7 langsung aja pengumuman tender pasca kualifikasi, pendaftaran, ambil dokumen, dijelasin dokumennya, pemasukan penawaran, nah penawarannya plus dokumen kualifikasi kalau pasca, ya plus dokumen kualifikasi karena kan pasca.
Kalau pasca nanti evaluasinya, evaluasi penawaran, administrasi atas harga, baru evaluasi kualifikasi. Pasca ini. Kemudian diumumkan pemenangnya, sangat menyanggah. Udah, itu kalau pasca kualifikasi. Makanya pasca kualifikasi lebih cepat. 20 hari, sebulan biasanya selesai. Tapi kalau pra kualifikasi biasanya 2 bulanan tuh. 2 bulanan itu baru selesai. Ya, seperti itu. Kurang lebih lah ya. 40 harian, 40 hari kerja ya, 2 bulanan kurang lebih. Baru selesai. Nah, itu kalau dari sudut pandang pra atau pasca. Nah, jadi tetap 7 tahapan ini. Ibaratnya kalau mau menikah itu ya, mau dengan adat apapun, adat Sunda, Padang, adat Jawa, adat-adatan, apalah gitu, tetap prosesnya ibaratnya ada undangan dulu kan ya, pendaftaran ke KUA, penjelasan masalah pernikahannya gimana, kemudian pemasukan itu berarti ucapin sumpah janji gitu kan, kalau dalam Islam saya terima nikahnya kan. Kemudian evaluasi sah tidaknya kan. Setelah itu diumumkan kan, kalau ada keberatan silakan menyanggah gitu kan, ya, protes tapi agak berat kalau sudah menikah ya. Gitu. Dan kalau lebih seperti itulah. Ya, jadi ada 7 tahapan untuk proses pemilihan penyedia. Tadi dari sudut pandang kualifikasinya. Nah sekarang dari sudut pandang pemasukan penawaran. Tadi kan dijelasin di sini untuk memasukkan penawaran itu ada 3 cara kan, ada 1 file ya, ada 1 file, 2 file 2 tahap nih namanya. Nah, apa beda-bedanya nih? Apa pengaruhnya ke dalam proses pemilihan penyedia? Apa pengaruhnya nih? Nah, apa pengaruhnya ini? 1 file, 2 file, 2 tahap. Nah, ini nanti akan sedikit membedakan atau berbeda-beda dalam proses ini aja. Dalam proses nomor 4 ini. Dalam proses pemasukan dan pembukaannya saja. Yang lainnya tetap sama. Kalau dia pra-kualifikasi, ya tetap di awal ada 7 tahapan untuk kualifikasi. Kemudian selanjutnya yang lulus kualifikasi diundang untuk memasukkan penawaran. Sama tetap. Nah, kalau pasca pun tetap sama. Pertama ada pengumuman, pendaftaran, ya, kemudian penjelasan sama juga. Nah, cuman nanti kalau terkait dengan apakah dia 1 file, ya, 1 file, 2 file atau 2 tahap, nah pengaruhnya ke sini. Pengaruhnya ke pemasukan dan pembukaan. Apa pengaruhnya bagaimana jadwal pemilihan penyedianya? Kalau dia 1 file, maka pemasukannya sekali, pembukaannya sekali, udah selesai. Pemasukan administrasi teknis harga plus kualifikasi langsung dibuka, masuk sekali 1 file pakai Apendo itu masuk dibuka sekali, udah selesai semuanya. Biasanya kalau 1 file pasangannya dengan harga terendah, karena pekerjaan yang sederhana harga terendah. Nah kemudian kalau 2 file bagaimana? Kalau 2 file ini kan ingin memisahkan teknis sama harga. Tapi pembukaannya barengan, ya. Jadi administrasi teknis dipisah dengan harganya. Jadi file 1 administrasi teknis, file 2 harga. Nah, tapi pemasukannya bareng semuanya. Administrasi teknis harga semuanya dimasukkan berbarengan dalam 2 file bareng dan semuanya juga memasukkan harga. Semuanya memasukkan harga barengan. Ya. Tapi pembukaannya 2 kali. Buka file 1, buka file 2. Nah, itu aja bedanya. Buka file 1, pembukanya 2 kali. Kalau 2 tahap bagaimana? Kalau 2 tahap, ini harganya nanti pada tahap 2 dimasukinnya. Jadi beda waktu. Itu aja bedanya. Kalau 2 tahap, waktunya nanti dimasukkan dan dibukanya pada tahap 2 harganya. Jadi bedanya posisi harganya. Jadi kalau 1 file, harga nyatu semuanya dan barengan semuanya. Kalau 1 file, kalau 2 file, harganya dibuka pada pembukaan yang berbeda, pada waktu yang berbeda, pembukaannya. Nah, tapi pemasukannya bareng semuanya. Kalau 2 file. Jadi yang membedakan posisi harga saja. Kalau 2 tahap, itu harganya dimasukkan pada waktu yang berbeda dan dibuka pada waktu yang berbeda, yaitu pada tahap yang kedua. Nah, itu kalau 2 tahap. Nah, jadi tapi tetap acaranya tetap ada 7 ini, mau dengan apapun semua ada 7. Mau penunjukan langsung pun kurang lebih tahapannya. Tender cepat kurang lebih tahapannya ini, tapi tentunya ada beberapa yang di-cut. Pengumumannya nggak perlu karena sudah diundang. Pendaftaran juga sudah otomatis diundang. Dokumen juga sudah otomatis dapat ya dari download. Penjelasan karena speknya udah umum jarang dilakukan. Kemudian pemasukan penawaran pun hanya harganya saja tender cepat. Nah, berarti semuanya dilakukan, cuman ya ada beberapa modifikasi. Ya, penunjukan langsung pun sama ya. Kalau import chasing bagaimana kalau import chasing?
Ya kalau purchasing itu itu sudah selesai pemilihan penyediaannya ya. Pemilihan penyediaan sudah selesai di awal. Jadi sudah tayang itu sudah tinggal eksekusi saja. Oke. Nah itu Bapak sekalian, sedikit penjelasan terkait pengadaan barang jasa pemerintah dalam hal metode pemilihan penyedia ya. Tadi bungkus luarnya ada e-purchasing ya, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender, bungkus luarnya ya. Cuman di dalamnya sebetulnya tadi ceritanya ada 7 acara tadi ya di dalamnya itu. Ada 7 acara tadi. Kemudian ada 2 yang dinilai. Di awal ada 2, yaitu menilai pelaku usahanya, penyediaannya, dan menilai barang jasanya. Nah, terus nanti ke bawahnya ada prapaskah dalam menilai kualifikasinya, ada pemasukan penawarannya, bagaimana 1 file, 2 file, 2 tahap, dan ada evaluasinya. Baik itu evaluasi kualifikasi ataupun evaluasi penawaran. Nah, terus dalam melakukan acara itu, semuanya itu secara umum ada 7 tahapan. Mau dengan tender cepat ada 7 tahapan. Nah, kemudian mau variasi prapaskah, mau variasi 1 file, 2 file, 2 tahap, variasi evaluasi, ya itu hanya beda-beda tipis sebetulnya. Nah, hanya tadi kalau berarti ini 2 kali nih. 7 kali dulu kualifikasi, 7 tahapan dulu kualifikasi, baru kita lihat penawarannya. Kalau pasca kualifikasi 7 tahapan itu aja 1 kali 7 langsung, makanya lebih cepat kualifikasi. Kalau berdasarkan penyampulan, kalau 1 file semuanya masuk dibuka bareng ya, biasanya tidak harga. Kalau 2 file harganya dibukanya terpisah. Dibuka aja, pemasukannya barengan semuanya. Kalau 2 tahap untuk yang lebih kompleks, lebih rumit lagi, itu harganya dimasukkannya dan dibukanya pada tahap yang berbeda, pada tahap kedua. Teman-teman semuanya, silakan kita berdiskusi ya. Mbak Cynthia, silakan apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, silakan untuk di koordinir, silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Pak Heldi untuk pemaparannya ya. Wah, hari ini materinya keren-keren banget ya. Yang pastinya ini bakal berguna banget buat kita semua nih. Apalagi kalau misalnya kita ingin upload produk ke e-katalog dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk Bapak dan Ibu boleh banget nih untuk bertanya, boleh secara via chat box atau secara langsung. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung, nanti boleh langsung di raise hand aja, nanti digunakan fitur raise hand, nanti akan saya bantu untuk unmute. Jadi biar suaranya nggak tabrakan ya. Oke, wah saya menunggu banget nih untuk Bapak dan Ibu bisa bertanya secara langsung ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait pemaparannya Pak Heldi, boleh langsung bertanya aja. Apa mungkin pemaparannya sudah sangat rinci kali ya Pak? Oke, tapi ini pas saya scroll, ini masih ada satu pertanyaan nih dari Pak Suramat Di Pakaya. chat box ada pertanyaan tuh Mas Cynthia di chat box ya? Coba kita lihat. Betul. Ini saya mau bantu untuk bacakan. Mohon izin bertanya lagi, kriteria penunjukan langsung untuk pekerjaan yang putus kontrak, apakah harus menunggu rekomendasi lagi untuk dilanjutkan? Karena pekerjaan yang putus tersebut sedang dalam perhitungan kerugian negara. Ya, oke. Terima kasih nih. Tapi sebelumnya ada pertanyaan di atas tuh dari siapa nih Pak, dari Garut apa tuh? Garut apa tuh? Nah, siapa di atasnya tuh? Parahe Garut. Hak paten apakah termasuk ATPM pada pengadaan mobil motor yang tidak ada di katalog? Apakah bisa masuk kriteria penunjukan langsung ya? ATPM ya, mobil tertentu yang memang tidak ada di dalam katalog elektronik ya. Ya kalau memang kebutuhannya ya. Jadi gini, ini kembali ke
kebutuhan. Kalau tanda kutip penunjukan langsung untuk mobil itu ya, masalahnya adalah sebetulnya bukan di cara pemilihannya, tapi kebutuhannya, diidentifikasi kebutuhannya itu sebetulnya. Jadi yang paling terpenting adalah Bapak atau Ibu Rahim ya, adalah ketika akan menyebut merek tertentu ya, misalkan merek Honda ataupun apa Suzuki ataupun apa tipe apa, itu harus ada identifikasi kajian yang kuat bahwasannya memang kebutuhannya hanya bisa dipenuhi oleh tipe atau merek tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga ya bisa menunjuk ke ATPM, satu ATPM tertentu misalkan gitu. Seperti itu, ya. Kalau ATPM-nya berjualan. Kalau ATPM-nya tidak berjualan, tentu kan berarti di level dealer kan? Di level dealernya berarti. Nah, di level dealer apakah perlu dipersaingkan atau tidak? Ya, silakan dilihat apakah ada persaingan dalam dealer. Nah, kalau tidak ada persaingan, apakah misalkan ATPM hanya menunjuk satu dealer tertentu untuk melayani pemerintah, ya berarti itu bisa dilakukan penunjukan langsung. Tapi yang paling penting yang menjadi isu utama adalah sebetulnya tadi itu, apakah ketika menyebutkan, pasti kan menyebutkan merek tadi kan, menyebutkan tipe, apakah memang kebutuhannya itu hanya bisa penuhi oleh merek dan tipe tersebut? Itu isunya ya, Pak Rahaya. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Surahmat ini, kriteria penunjukan langsung untuk pekerjaan khusus kontrak, apakah menunjuk rekomendasi untuk dilanjutkan? Nah, kalau sudah ada, ini kan berarti sudah ada case ya. Kalau sudah ada case, ya tentunya ini harus ada pendampingan dari APIP atau inspektorat ya untuk apa? Ya untuk tindak lanjutnya seperti itu ya. Karena ini nampaknya sedang ada bermasalah gitu kan, ada bermasalah seperti itu ya. Ya kecuali kalau memang putus kontraknya ya karena memang bukan karena ada masalah hal-hal hukum ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini harus ada masukan dari APIP ini nampaknya. Seperti itu, Mbak Cynthia. Oke deh, baik. Wah, ini sudah terjawab otomatis 2 pertanyaan ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Heldi untuk jawabannya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Gerald. Selamat sore Pak Heldi, mau bertanya, kapan kita menggunakan 1 file, 2 file, dan 2 tahap? Terima kasih Pak. Oke, mungkin boleh dibantu untuk menjawab Pak Heldi. Silakan. Baik, makasih Pak Gerald nih. 1 file itu biasanya untuk pekerjaan yang sederhana ya, Pak Gerald. 1 file itu. 1 file itu pekerjaan sederhana sehingga administrasi, teknis harga plus kualifikasinya itu dimasukkan bersamaan ya dalam 1 file ya. Nah, ini untuk pekerjaan yang standar, yang sederhana gitu ya. Makanya kalau di pemerintah 1 file itu biasanya untuk evaluasi dengan harga terendah. Ya, itu harga terendah kan untuk yang sederhana juga ya. Nah, sehingga untuk barang-barang yang ibaratnya perbedaan teknisnya tidak banyak range-nya lah, gitu kan. Nah, sehingga menggunakan harga terendah. Nah, kalau 2 file itu konsep utamanya adalah kita ingin memisahkan penilaian harga dari kita ingin fokus di penilaian teknis sehingga jangan terganggu oleh harga, makanya harganya nanti pembukaannya dipisah pada pembukaan kedua. Kita ingin fokus dulu di teknis. Jadi kita ingin memisahkan fokus di teknis agar tidak terganggu harga. Itu 2 file. Nah, biasanya kalau secara umum ya intinya itu sudah ada kerumitan ya, sudah ada kompleksitas seperti itu ya. Sudah ada kerumitan, sudah ada kompleksitas sehingga kita fokus di teknis. Nah, nanti setelah teknis beres, barulah ke harga. Nah, kalau 2 tahap, tadi kalau 2 tahap sih kompleksitasnya sudah tinggi ya, sudah lumayan tinggi dan memang kita betul-betul mementingkan kualitas. Jadi masalah harga itu ya, yang penting kita punya anggaran masuk ya itu nomor 2 setelah kualitas seperti itu. Nah, kita bisa asosiasikan yang sederhana inilah Pak Gerald seperti kita beli handphone ya, atau yang lebih sederhana ya, asosiasi sederhana. Misalkan kita beli handphone. Nah, ketika saya membeli handphone untuk orang tua saya nih ya, yang ya sudah sepuh ibaratnya,
Mungkin saya hanya membelikan handphone yang handphone suara sajalah sama SMS gitu ya, karena memang kebutuhannya seperti itu. Jadi yang hanya pulsa hanya sekedar tanpa kuota ya. Jadi yang telepon dan SMS saja. Nah itu kalau kita kebutuhannya sederhana seperti itu, hanya telepon biasa ya, SMS dan telepon, kita bisa menggunakan satu file tuh. Saya datang apabila saya jadi penjaga konter handphone gitu ya, karena sudah mengerti Perpres, ketika ada datang yang baru yang mau beli handphone seperti itu, yang sederhana, saya langsung menggunakan satu file. Ini Pak, yang sesuai kebutuhan Bapak handphone standar, yaitu misalkan ada, ya maaf, saya nyebut merek ya, ada Nokia nih standar 250.000 harganya. Nah, speknya ini tulisannya besar, ada senternya, baterainya kuat. Nah, ini sesuai nih dengan kebutuhan orang tua Bapak misalkan gitu ya, yang standar. Nah, itu satu file, langsung administrasi dibuka, teknis langsung dibuka, harganya pun langsung saya sebut. Ini Samsung nih 300.000. Nah, ini juga baterainya kuat, segala macam. Ada LG nih, LG lebih mahal lagi. Ini karena ada lapisan silver segala macam lebih indah. Nah, silakan. Nah, nanti kalau satu file biasanya menggunakan harga terendah, pakai yang lebih paling murah aja, karena spek standar kan. Nah, yang murah aja nggak apa-apa. Nah, kalau dua file sudah ada kerumitan, misalkan ya saya mau beliin handphone Android nih buat anak saya ya. Nah, itu fokus dulu di teknis biasanya. Lihat dulu handphone Samsung, memorinya berapa, prosesornya apa, terus kemampuannya apa saja. Terus merek Oppo misalkan bisa apalah kameranya berapa megapiksel, segala macam. iPhone ya, resolusinya bagaimana. Nah, setelah beres teknis karena dua file, baru saya tanya harganya nih, berapa nih Samsung nih, berapa Oppo nih, berapa iPhone nih. Nah, setelah itu saya gabungin tuh antara penilaian teknis dengan harga, dan saya akan mencari yang paling ekonomis, yang paling worth it. Ya mungkin kalau untuk anak saya mah jangan membelikan iPhone lah. Kenapa? Karena ya ini kan untuk anak ya. Kita masih ibaratnya masih mementingkan harga juga ya. Jadi saya mencari yang teknisnya baik tapi harganya juga worth it. Jadi kalau yang harganya mahal, nilainya lebih rendah lagi bobotnya tuh. Dalam pembuatan nilainya rendah. iPhone dalam penilaian harga dapat nilai kecil karena dia mahal ya. Nah, mungkin yang lain ada yang murah ya, tapi speknya bagus. Nah, kombinasi itulah yang ini mungkin yang terpilih mungkin ya kayak Samsung atau Oppo ya. Mohon maaf saya nyebut merek. Nah, lain lagi ceritanya kalau saya butuh barang kompleksitas yang lebih tinggi lagi ya, intinya ini betul-betul butuh kualitas nih ya. Misalkan. Nah, ini ketika saya membutuhkan kualitas, misalkan saya bukan hobi ya, saya mau bertanding sepeda misalkan ya. Nah, ketika saya akan bertanding bersepeda, maka saya akan mencari sepeda yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan saya untuk lomba ya. Nah, itu mana yang ringan, ininya segala macamnya apa. Maka sekarang ada pakai WiFi segala untuk ininya. Nah, itu nanti harga itu nanti terakhir biasanya. Pemasukan dulu ya. Nah, biasanya nanti dari beberapa sekian merek jenis sepeda, mungkin saya hanya tertarik dengan 1-2 jenis sepeda, dan itulah yang saya tanyakan harganya pada tahap 2, berapa harganya ini. Nah, yang lainnya saya sudah nggak nanya-nanya harga lagi, karena yang kualitas terbaik yang ini nih, itu seperti itu. Nah, kurang begitu, gambarnya seperti itu, Mbak Setia. Pak siapa tadi? Pak Geral ya. Pak Geral. Oke, baik. Lanjut masih ada nih ya. Ini masih banyak ya pertanyaannya. Ini ada dari Pak Ibnu Akil. Izin bertanya ke Pak Heldi, bisa dijelaskan contoh metode kualifikasi seleksi jasa konsultasi perorangan? Karena biasanya banyak proyek jasa konsultasi menggunakan metode prakualifikasi seleksi jasa konsultasi badan usaha. Oke, boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya, Pak Ibnu Akil ya. Contoh metode kualifikasi untuk konsultan perorangan ya dengan pasca. Nah, ini kembali ke kebutuhannya. Ini kan banyaknya menggunakan konsultasi badan usaha ya. Jadi kembali ke kebutuhannya. Ini pekerjaan kita
memang butuhnya tenaga ahli banyak atau mungkin ya hanya satu aja. Ya misalkan kita butuh untuk konsultan ini, misalkan untuk konsultan security dari suatu sistem. Mungkin cukup satu orang konsultan perseorangan saja yang ahli security itu bisa selesai. Ya, misalkan ya kalau yang ya ahli se-Indonesia mungkin cukup kita meng-hire Pak Ono Purwo misalkan ya. Nah, itu sudah menjadi satu konsultan perseorangan untuk menganalisa sistem kita apakah aman atau tidak, atau memberikan rekomendasi. Nah, gitu contohnya. Atau mungkin kita mencari ahli komputer media ya di BRIN misalkan ya, yang mengetahui bagaimana menganalisa dari suatu sistem aplikasi ya. Nah, sehingga cukup satu orang pun sebetulnya ya itu bisa terpenuhi ya. Nah, itu contohnya ya, tentunya nanti kualifikasinya dengan pasca kualifikasi ya, karena hanya satu orang pelaku usaha. Begitu Pak, seperti Pak Ibnu ya. Nah, lanjut ini dari siapa nih? Ada dari Pak Inov. Pak Inov. Pak Heldi, jika dalam DPA ada menggunakan tenaga ahli untuk menyusun perencanaan kegiatan tahun N+1, itu non-perencanaan konstruksi secara independen, apakah bisa jika hanya memasukkan TA tersebut ke dalam SK tim kegiatan? Oke, berarti ada kegiatan perencanaan. Ini saya curiganya ini Pak atau Ibu Inov ya. Ini saya curiganya ini mungkin kegiatannya swakelola mungkin ya, maksudnya swakelola ini. Jadi mungkin ada perencanaan kegiatan ya dengan swakelola sendiri mungkin ya, swakelola tipe pertama. Nah, kemudian ada tenaga ahli gitu kan. Nah, tenaga ahli. Nah, nanti ya gunakan aja skema tenaga ahli di dalam swakelola tadi. Nanti ya sederhananya ya, praktisnya kalau memang tenaga ahli itu di-hire ibaratnya nilainya lumayan besar, ya bisa aja dengan pengadaan langsung. Kalau nilainya tidak sampai 1 juta ya. Kalau kalau kecil anggarannya kita ya undang sebagai narasumber rapat aja paling gitu ya. Ya tidak perlu menjadi SKT kegiatan ya, dengan kontrak lah. Dengan pengadaan langsung berkontrak ya. Nah, kalau mau dimasukkan SK ya sah-sah saja silakan, namun nanti sistem pembayarannya apakah dengan honorarium dari rapat ya, honorarium kegiatan, nah silakan itu diatur. Gitu ya Pak Inov ya. Saya asumsinya namanya swakelola mungkin ini skema besarnya. Tapi silakan kalau ada tambahan ya. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Heldi. Wah, ini sisa 1 pertanyaan, tapi untuk Bapak dan Ibu, jika lo masih ingin bertanya, boleh langsung saja bertanya ke chat box, atau ada yang ingin bertanya secara langsung juga boleh banget ya. Nanti tinggal di-raise aja, akan saya bantu untuk unmute. Oke, dan ini ada dari Pak Surahmat lagi. Mohon izin bertanya, apakah ada batasan anggaran maksimal pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh jasa konsultasi perorangan? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk untuk konsultan perorangan itu tidak ada batasan nilai ya, seperti konsultan pada umumnya ya berapapun silahkan. Paling nanti batasan nilainya itu ya dalam proses pemilihannya. Kalau kita mau menggunakan kalau nilai konsultan perorangan itu di bawah 100 ya berarti bisa dengan pengadaan langsung. Tapi kalau nilai dari konsultan perseorangan itu di atas 100 ya berarti ditenderkan seperti itu. Nah, atau bisa saja nilainya 500 juta tapi ya sebetulnya hanya satu-satunya ahli tersebut di Indonesia yang bisa melakukan penunjukan langsung. Ya. Misalkan tadi kalau memang kebutuhan kita itu hanya bisa dipenuhi oleh Ono Purwo, ya misalkan gitu ya, hanya bisa dipenuhi oleh Ono Purwo yang mungkin Pak Ono itu tarifnya itu bisa ratusan juta, ya penunjukan langsung. Tapi tadi seperti mobil tadi, isunya adalah apakah memang betul kebutuhan kita itu hanya dipenuhi oleh Pak Ono?
Nah, itu harus ada kajiannya. Atau contoh sederhana yang lain, misalkan kita ingin mengundang Profesor Renal Kasali. Nah, apakah kalau memang kebutuhan kita itu hanya bisa dipenuhi oleh apa? Kalau kebutuhan kita hanya bisa dipenuhi oleh Pak Renal yang punya rumah perubahan, punya hak paten, mungkin punya hak paten terkait rumah perubahan tadi, maka ya silakan. Berapapun tarifnya Pak Renal Kasali, ya, Prof. Renal Kasali itu kita bisa melakukan penunjukan langsung karena memang mungkin hanya beliau yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Atau ya tadi Pak Renal punya hak paten terkait rumah perubahan misalkan. Nah, dalam kajiannya kita memang butuh misalkan terkait masalah tadi perubahan-perubahan tadi. Nah, yang bisa memenuhi itu mungkin hanya programnya Pak Renal Kasali yang sudah punya hak paten misalkan ya. Saya kasih asosiasi saja. Nah, maka itu bisa dengan penunjukan langsung berapapun nilai pengadaannya. Jadi yang membatasi ataupun yang mengatur masalah nilai pengadaan itu bukan masalah konsultan perseorangan yang berapa nilainya, tapi nanti di cara pengadaannya, di cara pemilihannya. Gitu, Pak Cynthia. Oke, deh, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi, tapi mungkin kita coba ya, menunggu sebentar Bapak dan Ibu jika masih ada yang ingin bertanya, dan nanti untuk materi akan saya share melalui WhatsApp. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu ingin mencatat nomor WhatsApp saya, itu ada di 0812 8952 dan 3865. Oke, baik. Mungkin dari Pak Heldi ada closing statement boleh untuk webinar kita pada hari ini, boleh silakan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Ya pada intinya mudah-mudahan untuk webinar sesi kali ini untuk para teman-teman pelaku usaha ya pada khususnya ya umumnya semuanya peserta di sini bahwasannya ya pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu bukan hanya katalog elektronik dengan e-purchasing gitu ya. Jadi masih ada metode pemilihan lain yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat dan tender. Yang itu mungkin bisa dieksplor, bisa diikuti oleh para pelaku usaha ya, baik yang sudah tayang dalam katalog elektronik ataupun belum, dengan produk yang ya diversifikasi berbeda, silakan gitu ya. Dan kemudian juga dengan pengetahuan ini apabila Bapak Ibu akan melakukan pengadaan sourcing di internalnya, itu silakan bisa ibaratnya bisa dicuplik juga, bisa ditiru juga, bisa sebagai referensi dari aturan di pemerintah terkait pemilihan penyedia. Gitu Pak Cynthia, mudah-mudahan harapannya bisa tercapai dengan. Oke, terima kasih untuk pemaparannya dan juga sharingnya ya Pak Heldi sudah menjawab pertanyaan kita semua. Nah, untuk Bapak dan Ibu semua, ini nggak cuma webinarnya hari ini ya, tapi ini dilakukan secara rutin tiap hari Rabu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu ini selalu stay ya di hari Rabu dengan webinar series Aken. Maka dari itu Bapak dan Ibu semua, jangan lupa follow sosial media kita, yaitu kita ada di Instagram, di Instagram Aken. Jadi Bapak dan Ibu boleh follow dan selalu mengikuti informasi apa aja sih yang terupdate dari Aken. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih kembali untuk Pak Heldi ya. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Rabu depan dengan topik yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu tetap stay dengan webinar series Aken tiap hari Rabu. Atau misalnya nih dari Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan mengenai Aken ataupun boleh mengenai katalog bertanya ingin melalui Aken juga boleh banget. Nanti boleh hubungi ke nomor WhatsApp-nya di 0812 8952 3865. Oke, baik. Nah, sekian pada hari ini. Nggak terasa ya, sudah jam 5 lewat. Kita sudah menghabiskan waktu banyak sekali ya untuk membahas insight-insight yang menarik sekali. Oke, terima kasih Pak Heldi. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar kita pada hari ini. Dari saya Cynthia Lorene, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan pada webinar kita pada sore hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Cynthia ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya.